Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo MSC dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan ke-33. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman pada hari ini dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48 di bawah judul Yesus menyucikan bait Allah. Dikatakan Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah sembahyang, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudara, Yesus masuk ke bait Allah dan menyucikan bait Allah dari semua pedagang yang ada di situ. Dan ini dalam Injil Lukas ketika Yesus berkarya mulai dari Galilea, lalu dalam perjalanannya ke Yerusalem melewati Samaria sampai Yeriko, lalu kemudian hari ini kemarin kita mendengarkan dia menangisi Yerusalem, kota Yerusalem, dan hari ini masuk Yerusalem dan bahkan pertama-tama adalah masuk ke bait Allah. Menurut Lukas, perjalanan Yesus sampai di Yerusalem dan nanti akan mengalami sengsara, wafat dan kebangkitan di Yerusalem. Dan dari Yerusalem juga pewartaan itu menyebar ke seluruh dunia, terutama ke ujung dunia, yang dimaksudkan juga adalah di daerah atau di pusat kota Roma. Dalam Kisah Para Rasul yang kitab kedua yang ditulis oleh penginjil Lukas. Saudara, dengan menyucikan bait Allah, di sini Yesus menegaskan kembali inti atau dasar atau pusat dari seluruh peribadatan umat manusia, terutama bangsa Israel, harus disucikan. Karena peribadatan itu berhubungan dengan perjumpaan dengan Allah. Dan hal itu sakral. Maka bait Allah menjadi pusat yang penting untuk dijaga, pusat kegiatan atau pelayanan rohani yang penting untuk dijaga, pusat kegiatan rohani yang perlu untuk disakralkan kembali dari desakralisasi, katakanlah demikian. Jadi perlu disucikan kembali. Oleh karena itu, Yesus sungguh menempatkan kembali pusat atau fungsi dari bait Allah. Rumahku adalah rumah sembahyang, bukan sarang penyamun, bukan tempat di mana dapat berjualan dan lain sebagainya. Hal ini juga mau menyadarkan atau mengingatkan kita kembali akan pentingnya gereja sebagai pusat pelayanan rohani, pusat peribadatan. Dan gereja ini juga bukan semata-mata gereja gedungnya. Gedung itu simbol, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah umat Allah. Maka umat Allah juga perlu untuk disucikan. Dari sini adalah tindakan simbolik untuk menyucikan umat manusia, menyucikan kembali terutama kita umat Kristiani, supaya rumah hati kita menjadi rumah doa, di mana menjadi tempat untuk kita berjumpa dengan Tuhan dan melakukan komunikasi dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga Tuhan membimbing dan menguatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga kemudian menyucikan juga hati kita sebagai tempat perjumpaan yang layak bagi Dia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menghargai rumah doa sebagai bangunan fisik maupun rumah doa
dalam hati kami sebagai tempat Engkau bersemayam. Hadirlah senantiasa bersama kami di rumah doa kami, di gereja-gereja kami, di pusat-pusat pelayanan rohani kami, tapi juga di pusat hati kami. Sucikanlah kami semua agar kiranya juga kami menjadi kudus di hadapan Engkau. Kami juga menjadi pribadi-pribadi yang sungguh memberikan tempat bagi Roh-Mu untuk berkarya di dalam hidup kami. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, semoga mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Bagi yang berduka cita karena kehilangan sanak saudara, semoga mereka memperoleh penghiburan rohani daripada-Mu dan diberikan kekuatan iman. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.